karena lingkungan bukan hanya karena lingkungannya rusak, Betul. karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial. Itu kan taunya lingkungan tuh yang segini, dan pemerintah baru segini. Wajar aja kami ngegalakin pemerintah, karena dia tuh mesti ngeliat tuh yang ini. Indonesia berutang sekian gitu, wah kita harus merayakan itu. Saya nggak happy sama sekali. Kita mau membuat perubahan, cari partner yang ada, dan bikin persekutuan dengan orang-orang yang sejalan dengan kita. Itu tuh ada di mana-mana. Private sector is part of the problem, tapi juga very much part of the solution. Selamat datang di UTAS Kemitraan, podcast yang membahas isu-isu tata kelola pemerintahan dari perspektif guru bangsa, aktivis, para pemikir, dan para pemerhati Indonesia. Hari ini kita menghadirkan salah satu ibu kemitraan, mungkin juga menganggap ibu-ibu kami aktivis di Indonesia, Ibu Erna Witoelar. Mengapa kami undang beliau? Karena Bu Erna ini agak beda dengan senior-senior kami yang lain. Bu Erna itu aktivis di CSO, tapi juga di pemerintahan. Terus mainnya itu bukan cuma locally atau nationally, tapi globally. Oleh karena itu, maka saya sangat berterima kasih Ibu Erna telah meluangkan waktu untuk datang pada kesempatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik. Senang, bangga datang ke sini. Bangga bahwa kemitraan sudah 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Organisasi yang salah satu yang Ibu lahirkan dibanding organisasi-organisasi yang lain. Apa saja kegiatan Ibu khususnya setahun terakhir di masa COVID? Dari Zoom ke Zoom. Mabok Zoom. Enggak, tapi ya dua macam. Satu yang secara full saya kelola gitu ya. Nah, bukan full attention lah, bukan juga full time gitu ya. Saya tuh sekarang di Dewan Pengawas Perumnas, sama juga mendirikan sebuah startup company, perusahaan yang namanya bikin perusahaan sekarang bahkan. Soalnya namanya apa coba? Kemitraan, partnership ID. Dan kerjanya itu membantu orang-orang menggalang kemitraan. Bisa kemitraan multisektor, bisa di dalam perusahaan kemitraan antar divisi, bisa juga kemitraan dengan yang berlawanan ya. Ada tuh bukunya, Working with the Enemies. Ada juga kemitraan yang berdasarkan tujuan bersama. Itu bisa untuk macam-macam. Jadi terima kasih. Masih terus-menerus ada kemitraan untuk governance reform. Ada satu lagi kan kemitraan habitat yang pernah saya dirikan. Itu untuk urban governance. Terima kasih, Bu. Sekarang kami ingin menggali sedikit yang berhubungan dengan kegiatan Ibu mulai dari yang dulu sampai sekarang. Khususnya, I think it's one of the core of your passion, lingkungan. Kalau Ibu melihat yang dihadapi oleh Indonesia dan yang dihadapi oleh masyarakat dunia itu, isu lingkungan ini seperti apa dan apa yang harus segera respons? Isu lingkungan itu berkembang terus. Ya. Beberapa dekade yang lalu isu lingkungan itu mengenai alam. Ya. Jadi konservasi, ya, nature, lingkungan hidup. Itu nggak cukup. Akhirnya menjadi sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Itu dilihat dari segi ekonomi dan sosial juga, supaya itu menggalang semua pihak yang bisa berbuat. Karena lingkungan bukan hanya karena lingkungannya rusak, karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial. Dan seterusnya. Ternyata itu juga masih kurang. Meningkat kepada SDGs dan sebagainya. Jadi intinya adalah masalah lingkungan itu makin luas. Ya. Meskipun orang yang punya minat
terhadap lingkungan itu juga makin banyak, makin mendalam ya dan makin serius. Karena itu termasuk di dalam beberapa kesepakatan-kesepakatan global. Jadi ya gitu, saya nggak bisa motret sekarang ya tanpa mengapresiasi banyak sekali usaha-usaha di akar rumput juga untuk mengatasi hal yang dulu hanya diatasi di level nasional gitu ya. Contohnya energi ya, banyak masyarakat bikin energinya sendiri atau ngambil airnya sendiri atau itu, jadi bukan pemerintah gitu ya. Dan itu juga memecahkan masalah perubahan iklim misalnya gitu. Jadi, kalau Ibu dulu waktu masih muda, ketika kami masih menonton gitu, masih kecil, Ibu salah satu misalnya di Walhi sangat vokal menyuarakan pentingnya pemerintah, dan itu kan tahun berapa tuh? 70-an, 80-an kan? Ketika 80-an saya SMA atau baru. Sekarang apakah tantangan yang dulu itu masih terasa seperti sekarang atau bahkan lebih parah sehingga perlu diadres oleh kami semua? Ya, waktu itu kan taunya lingkungan tuh yang segini, ya, dan pemerintah baru segini. Jadi wajar aja kami ngegalakin pemerintah karena dia tuh mesti ngelihat tuh yang ini. Sekarang kita lihat bahwa dulu belum ada perubahan iklim, dulu belum ada ini itu. Sekarang kita lihat bahwa itu masalahnya begini dan itu harus ditangani lintas sektor. Jadi bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi, Kelautan dan sebagainya. Ya, jadi itu mesti ada suatu kemitraan ya, baik di pemerintah maupun dengan dunia usaha, masyarakat, NGO dan sebagainya. Sehingga kemudian menjadi sangat besar tantangannya dan tapi juga sangat besar potensi solusinya. Kalau semua yang bermitra itu melakukan kerjaannya masing-masing, perusahaan bertanggung jawab terhadap limbahnya, masyarakat bisa mengolah daur ulang ya dan sebagainya, maka sebetulnya itu tidak terlalu berat ya secara relatif. Berarti perlu keberpihakan ya? Oh ya. Ya. CSO berpihak, pemerintah harus berpihak kepada pelestarian lingkungan dan menjaga alam yang lebih lama. Dunia usaha juga termasuk. Kalau melihat tingkat keberpihakan itu khusus di Indonesia, kalau dari 1 sampai 10 kira-kira ini masyarakat sipil, pemerintah dan dunia usaha itu masih di range yang keberapa? Ya naik turun ya. Naik turun. Naik turun karena apa? Karena baru tahun 2015 itu ada SDGs. Ya, betul. Ya, tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian menjadi pola untuk keterlibatan itu. Sehingga tiba-tiba makin banyak dunia usaha yang berbuat untuk dari manapun titik masuk mereka, ujung-ujungnya kan lingkungan juga. Betul. Ya. Nah, terus juga LSM perguruan tinggi ada 17 pusat SDGs di perguruan tinggi, pemerintah daerah dan meskipun di level kabupaten kecamatan masih sedikit ya, provinsi. Sedikit, ya. Jadi itu jadi kan makin bertambah aktornya, makin bertambah potensi solusinya. Dan itu belum ada yang ngukur gitu. Pemerintah ngukur SDGs itu baru yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha banyak banget gitu. Ya. Itu tidak terukur oleh siapapun. Jadi itu harus perlu kita ukur ya. Kalau ada, soalnya kita tuh nggak wajib mengukur pencapaian SDGs kita, itu voluntary. Ya, ini menarik karena kalau lihat dari global Shaper Survey tahun 2017, anak-anak muda ini menganggap bahwa perubahan iklim itu adalah salah satu tantangan yang harus diadres. Ya. Dan melihat kita ini negara kepulauan dan rob sudah banyak terjadi di Jawa, sebagian pulau-pulau kecil mulai. Ini kita harus mempercepat agar supaya segera. Sangat perlu dipercepat. Jadi ya masalahnya menjadi lebih besar, ya potensi solusinya menjadi lebih besar, tapi pemerintahnya tetap berlanggam
Saya nggak bilang alon-alon asal kelakon ya. Atau business as usual lah? No. No. To be fair, enggak. Oh, Tapi sudah lebih baik. Enggak secepat yang seharusnya dia bisa lakukan. I Ya. see. Saya Yeah. kasih contoh soal energi, renewable energi terbarukan. Betul. Itu masyarakat sudah jauh banyak upaya untuk ini, untuk melakukan, membuat itu segala macam jenis-jenis energi. Itu kan solusi buat perubahan iklim. Tapi pemerintah selama ini itu masih merasa bahwa harus tersentralisasi energi itu, monopoli PLN, segala. Jadi Batu bara lebih terus utama. batu bara tidak diselesaikan gitu ya. Jadi Indonesia tuh dibandingkan negara-negara lain yang sudah mulai zero batu bara Yeah. maupun minyak, dan itu masih jauh itu. Jadi memang mempercepat langkah ke arah itu wajib hukumnya. Yap. Ya. Saya tanya lagi Ibu soal flashback. Ibu kan sebagai aktivis terus sebagai pelaku juga yang mendorong supaya reformasi tahun 98-an terus tahun awal 2000. Kalau Ibu flashback sedikit, apakah cita-cita yang ibu-ibu atau teman-teman ibu yang dulu ketika kita perlu reform ini agar Indonesia menjadi adil, lebih sejahtera, lebih demokratis seperti itu, kira-kira dalam kerangka 20 tahun ini kita sudah capai atau belum, atau terus apa yang harus kita buat? Untuk bisa mencapai sih saya belum bisa optimis karena memang kan makin besar tantangannya. Iya. Tapi pada waktu itu parah banget. Betul. Ya, di awal 2000-an itu parah banget. Kebetulan waktu itu saya sedang sebagai pemerintah dan sedang diutus oleh Presiden Gus Dur waktu itu untuk ke Jepang untuk berunding sama Menko Perekonomian sama beberapa menteri lain untuk perundingan mengenai utang Indonesia di IGGI. Wah, kita dikasih banyak karena orang percaya sama Gus Dur gitu. Terus pulang dari situ saya cerita sama Rizal Ramli, saya kok nggak happy ya karena dapat utang begini besar gitu. Karena saya hidup dari lembaga konsumen yang ngewanti-wanti orang, janganlah kau berutang yang kau tidak mampu untuk bayar gitu. Ini Indonesia berutang sekian gitu, wah kita harus merayakan itu. Saya nggak happy sama sekali gitu. Jadi saya cerita sama menteri-menteri yang lain, teman-teman yang lain, saya cerita sama teman-teman multilateral. Akhirnya disepakati, oke yuk kita harus berbuat sesuatu, dan direstui Gus Dur juga untuk bikin kemitraan untuk pembaruan tata pemerintahan. Dan waktu itu ya segala macam mesti direform ya. Yang lain yang direform waktu itu tuh kekuasaan terlalu besar pada tentara. Sehingga kita harus melakukan juga reformasi itu dan memberikan kekuasaan pada polisi. Yeah. Beberapa hal-hal yang lain, anti korupsi membaik ya dengan adanya KPK, kemudian juga KPU. Partisipasi KPU. KPU itu ya dari segi aturan itu oke. Ibu-ibu waktu itu kan ingin melihat lembaga pemilihan umum itu sangat independen sehingga benar-benar itu cita-cita utamanya itu terpenuhi ya. Jadi beberapa perbaikan dalam tata kelola ya. Polisi menjadi lebih berdaya, ya. Kemudian juga KPU, KPK, Ombudsman, apalagi waktu itu ya, itu kemudian lahir dan tumbuh dan memelihara kemandiriannya. Nah, itu suatu hal yang sangat positif dan kita bisa senang bahwa itu kemitraan ada di tengah-tengah perubahan itu, gitu ya. Kita bisa bangga. Ya. Gitu. Ngomong tentang kemitraan yang salah satu yang Ibu lahirkan. Kemitraan ini kan juga berkembang, tetapi dulu tuh sangat berperan besar di dalam pembentukan lembaga-lembaga independen, memperbaiki kualitas pemilihan umum, bahkan ikut shifting dari yang mulai dari pusat tersentralisasi menjadi otonomi daerah, desentralisasi, otonomi daerah, itu menjadi setelah itu 20 tahun kita lihat ke belakang,
apalagi yang harus kami lakukan, Bu? Ya, jadi di awal kita berhasil melakukan reformasi tata pemerintahan. Jadi itu semua yang kau bilang itu memang menjadi fokus kemitraan di katakanlah 5 tahun pertamanya gitu. Tapi kemudian makin ke sana makin kelihatan banyak juga nih yang perlu direformasi. Tata kelola lingkungan hidup, ya, tata kelola keuangan, ya, pajak dan sebagainya, tata kelola ini itu. Jadi kemudian kita nanganin gado-gado banyak yang kita tangani, dan harapan orang terhadap kemitraan juga makin besar dan makin banyak. Sehingga memang saya ngelihat laporan yang lalu, buset banyak banget nih gitu ya. Jadi suatu waktu nanti ya kalian perlu melakukan refleksi dan melihat bisa difokuskan kemana perhatiannya kemitraan. Jangan terlalu banyak. Ya jelas nggak bisa berperan dong kalau di sini sedikit di situ sedikit, namanya juga spread thin. Ya, betul. Kok ada di mana-mana, kok ada di semua, tapi di mana-mana sedikit-sedikit. Jadi pilihlah apa yang disepakati. Ya, disepakati mesti disepakati bersama. Jangan hanya ini donor. Jangan hanya permintaan donor. Ya. Permintaan donor kalaupun ada dan bisa dipenuhi itu harus ditebengin juga dengan national agenda, kebutuhan kita sendiri gitu. Ya, never allow donor to dictate sepenuhnya. Betul. Ya. Tapi saya lihat so far sih enggak gitu ya. Jadi itu satu keuntungan kita gitu. Tapi kalau saya ditanya sekarang apa kemitraan sudah berhasil? Nah loh, berhasil yang mana ya? Gitu. Saking banyaknya. Iya. Dan kita juga nggak bisa klaim sendiri keberhasilan itu karena kita kan memang sebagai yang memitrakan, yang menyambung orang. Makanya itu saya tertarik mau bicara dengan Ibu karena judul buku Ibu juga kan membangun jembatan. Refleksi Ibu ketika dari sebagai aktivis sampai pejabat pemerintah bahkan sampai sekarang ingin membangun jembatan. Dan kemitraan dulu hitohnya itu makanya namanya kemitraan itu kan ingin menyambungkan gitu. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang harus dilakukan baik itu kami sebagai CSO maupun pemerintah agar jembatan ini nggak terputus? Ya, mungkin kalian stafnya berapa sih sekarang? Sekarang kalau core staff itu sekitar 50-an. Kalau dengan yang field officer sama konsultan mungkin sekitar 70-an orang. Ya. Jadi kenapa saya tanya ya? Kalau ada project dipikirin siapa yang bisa kita bekerja sama untuk ini supaya kita tidak kerjakan sendiri gitu. Kita melakukan quality control ya karena ya kita yang tanggung jawab dananya. Sedapat mungkin itu dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain selain memberdayakan teman-teman terutama CSO ya juga membuat kita itu bisa berkonsentrasi kepada issues advokasi lain yang penting atau datang belakangan dan sebagainya. Kalau enggak, kita tuh sibuk dengan ngerjain proyek, ya. Dari proyek ke proyek, enggak ada ininya, enggak ada selesainya, jedanya untuk refleksi. Ya. At least tahun sekali refleksi atau 5 tahun sekali gitu refleksi. Dan yang memang sudah tidak perlu dilakukan sendiri oleh kemitraan, itu hibahkan kepada teman-teman yang memang melakukannya dengan baik. Kita akan ingat dulu Walhi itu ada hutan dikasihnya ke Skepi, pencemaran dikasihnya ke scrap, terus ada kerap dan macam-macam lagi itu selalu ada masyarakat adat. Itu kan semua dibikinnya di zaman Walhi. Walhinya sendiri tetap lingkungan. Semua yang special ini nih bikin jaringan-jaringan sendiri gitu. Dan ya memang ada yang tumbuh berkembang, ada yang mati suri. Ini terakhir, bukan terakhir, tapi maksudnya masih hubungan dengan jembatan ini. Sekarang ini oleh CSO, termasuk kami di kemitraan, merasa dulu kan membangun jembatan dengan pemerintah itu kayak di dalam DNA-nya kemitraan kan. Termasuk dunia usaha yang sulit pun dulu bisa kita sambungkan. Sekarang itu kok kami melihat pemerintah itu
tidak terlalu antusias untuk menerima uluran atau uluran tangan kalau misalnya agak berbeda perspektif dalam bidang tertentu. Padahal niatnya kita membantu. Seharusnya gimana dong? Ya, ya tetap aja berani untuk berbeda. Karena tapi juga ada suatu ekosistem yang berubah di pemerintah. Sekarang banyak orang-orang ex-LSM, di perusahaan juga begitu. Banyak orang yang ex CSO itu menduduki posisi-posisi yang penting di perusahaan, sehingga mereka juga lebih terbuka dalam kemitraan, dalam program bersama dan sebagainya. Ya, jadi ini ada tantangan tapi juga ada kesempatan yang harus kita manfaatkan, ya. Dan juga di dalam menggalang kemitraan kita tuh ya pinter-pinternya untuk nyari lubang masuknya, ya, untuk bisa bermitra dengan lembaga pemerintah itu. Dan juga tapi sebelumnya kita dulu siapa nih yang penting untuk kita jadiin mitra kita, ya. Yang lainnya silahkan teman yang lain kita dukung dari belakang aja. Ya, jadi tidak ada yang kita hilangkan pentingnya tapi kita hilangkan energi kita untuk menangani sektor itu atau instansi itu. Maka energi kita bisa lebih fokus dan kemudian jadi bisa lebih berarti. Terima kasih. Yang berikutnya ini adalah soal, masih ada hubungannya dengan ini, adalah soal pejuang-pejuang HAM. Pejuang-pejuang yang mempertahankan lingkungan yang baik, yang menghormati masyarakat adat. Sebagian itu kadang dianggap sebagai ini orang maunya ribut melulu gitu. Padahal menurut kami itu yang mereka suarakan itu juga sebenarnya yang mereka suarakan itu ada benarnya. Dan ini sekarang terus terang dianggap bahwa ini kok situasinya agak berbeda ya. Sekarang itu orang lebih sangat was-was. Ini lagi kemitraan, lagi ada pelatihan ini masyarakat terhadap bagaimana menjaga keamanan mereka kalau mengadvokasikan HAM dan lingkungan, environmental defenders gitu. Menurut Ibu, pemerintahnya harus gimana nih? Gini, di pemerintah itu, di setiap pemerintah di mana-mana itu ada orang-orang yang interestnya bukan pada good governance, bukan kepada berbaik-baik sama masyarakatnya, tapi interestnya adalah interest ekonomi, ya, baik buat dirinya, mau perusahaan temennya maupun atau interest politik, baik buat dirinya maupun temannya dan sebagainya. Jadi dua interest ini agak memburamkan perspektifnya sebagai pemerintah yang mempunyai tata kelola yang baik. Karena dia mesti ini interest perusahaan temennya atau interest partainya atau interest masyarakat atau interest rakyat. Nah, yang cilaka adalah kalau orang yang kayak begitu itu temennya presiden atau temennya wakil presiden atau temennya Menko, maka dia berkuasalah di situ. Dan teman-teman kita lah yang jadi korban gitu, ya. Jadi memang itu situasional, tapi jadi kita perlu pilah-pilah, jangan digeneralisir, ya, dipilah-pilah. Dan pada saatnya di mana ada yang teman yang bermasalah dan sebagainya, nggak usah ragu-ragu untuk teman-teman yang peduli untuk bikin petisi, bikin apa, untuk lakukan segala macam untuk ya, ada yang dengan baik-baik lobby-lobby, ada yang dari luar. Seperti itu. Jadi memang kan saya mewarisi dari yang ibu-ibu rumuskan di dalam kemitraan ini. Jadi capacity building from within, dan sekali-sekali pressure from outside. Seperti itu. Kami masih jalankan itu. Tetapi memang kadang ada hal yang ketika kita melakukan pressure from without atau from outside itu dianggap sebagai enemy. Padahal kan bukan, kita itu pengennya kami punya stand terhadap ini, itu hanya alternatif yang kita sampaikan kepada pemerintah gitu. Itu nggak salah kan kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita yakini. Dan nggak salah kalau di dalam negosiasi itu saya kan sekarang lagi perusahaan yang menggalang
kemitraan, di dalam negosiasi kalau ada perbedaan gitu tarik ke isu lebih tinggi. Makanya kita bersyukur bahwa ada SDGs. Semua masalah-masalah konflik, HAM, lingkungan dan sebagainya ada di dalam SDGs yang bisa kita tarik. Oh, ini buat kepentingan supaya rakyat semua tidak ada yang kelaparan. Atau oh, ini adalah buat kepentingan supaya air tetap ada buat rakyat yang akan datang. Selalu ada alasan berdasarkan SDGs ya yang bisa kita pakai untuk menjembatani. Masalahnya memang belum semua pemerintah paham SDGs itu apa. Betul. Gitu ya, dan tapi eventually harus, karena itu tuh sudah diinikan ke dalam otaknya gitu. Oke. Kami ingin menggali Ibu, tadi kan saya ngomong ini sebagai Ibu sebagai aktivis, Ibu sebagai yang menjembatani, pada saat yang sama Ibu pernah juga menjadi seorang pejabat. Bahkan sangat tinggi, Bu Menteri, dan kementeriannya waktu itu 2 digabung menjadi 1 yang Ibu. Dan dananya terbesar kedua. Korupsinya terbesar. Ya, korupsinya juga besar. So, kami pengen dengar pengalamannya seperti apa. Dan yang kedua, bagaimana sih untuk menyeimbangkan yang pro rakyat, pro development, pro economic development itu. Mohon maaf, sulit sekali pertanyaannya, tapi emang sulit. Ya, please. Jadi gini, saya masuk ke situ ya, itu sadar banget bahwa saya tidak akan diterima dengan tangan terbuka dan sebagainya, dan bahwa akan sulit ya. Tapi itu Gus Dur kasih saya kayak kebebasan untuk mencari strategi terbaik. Dia nggak kasih arahan-arahan terlalu banyak gitu. Ya, jadi memang saya ya udah, saya mulai dengan apa yang bisa saya lakukan. Dan memang saya ingat Pak Emil ini sebetulnya mau saya jadi Menteri Lingkungan zamannya Pak Habibie, tapi kan saya tolak gitu, marah banget dia bilang lain kali kalau diminta pemerintah jadi menteri kamu harus mau gitu. Oh gitu ya, ya deh gitu. Jadi waktu diminta sana saya terima, tapi pesan Pak Emil, be yourself. Jadi kamu jangan berubah gitu. Jadi tetap saya gitu. Ya udah, biarin aja orang yang kalang kabut mesti menyesuaikan diri sama saya dong. Jadi saya nggak mau bisnis kelas, wah kalang kabut. Akhirnya dipesenin di ekonomi kelas 3 kursi gitu. Pokoknya banyak yang lucu-lucu begitu. Saya nggak mau pakai ajudan, wah pokoknya yang lucu-lucu gitu. Untung di kabinet itu juga ada kayak siapa Menteri Lingkungan waktu itu yang dari NTT. Ya. Jadi ada teman-teman ya yang juga begitu. Jadi ada boloh, kita tuh nggak mau menjadi birokrat, tidak mau birokratis gitu. Makanya yang dikirim ke Aceh itu kan juga Hovifah, saya sama siapa Menteri Transmigrasi siapa waktu itu, saya lupa ya. Anyway ya, itu juga dari orang non birokratis. Jadi kami mempunyai semacam kebebasan untuk bergerak secara tidak birokratis di lingkungan birokrasi. Tapi tentu birokrasinya nggak nyaman dong gitu ya. Saya tahu orang nggak nyaman sama saya, tapi ada segelintir orang yang nyaman karena ngerasa saya itu komited untuk menyelesaikan korupsi. Jadi saya banyak dapat informasi-informasi dari mereka-mereka yang nggak suka dengan saya buka komunikasi email. Itu kan dari mana-mana boleh masuk-masuk, mereka memberikan dan sebagainya. Juga ada jadi beberapa kasus-kasus itu saya bongkar dan saya inikan. Dan saya juga bilang sih ke mereka, sorry. Kalau yang salah pengadilan ya. Kalau yang benar saya bela gitu. Ya, jadi perlahan-lahan itu, tapi sebetulnya bukan hanya soal korupsi yang saya coba rubah, soal ini terhadap lingkungan, pro lingkungan. Itu kan di PU itu kan semua kerajaan-kerajaan kecil. Ini 3 ya, sumber daya air, cipta karya sama itu yang Bina Marga ya. Jadi sendiri-sendiri, dan lingkungan tuh nggak penting, kurang diperhitungkan gitu ya. Jadi itu saya masukkan pro environment dan pro gender. Jadi
itu adalah sesuatu yang sangat aneh di PU, ya sangat zaman itu. di zaman itu. Di zaman itu. Di zaman itu, tapi saya punya banyak ally di dalam. Di sanalah kita, kalau kita mau membuat perubahan, cari partner yang ada dan bikin persekutuan dengan orang-orang yang sejalan dengan kita, ya. Dan juga pilih orang-orang jadi kayak dirjen, sekjen saya, dirjen saya itu tuh semuanya itu saya selesai pada lanjutin. Menteri yang sekarang itu berapa coba perempuan di dalam eselon satunya dan sebagainya, dan sangat peduli lingkungan, ya, dan juga sangat peduli pada masyarakat bawah gitu. Jadi the spirit itu saya masukkan. Orangnya saya nggak gitu, saya nggak bawa satu pun orang dari luar masuk ke dalam situ. Sendiri aja saya takut gitu ya. Ada Gus Dur. Orang lain kan kalau masuk ke pemerintah dia bawa bolonya. Saya nggak, satu pun nggak. Tapi ya alhamdulillah gitu, meskipun pendek. Ya, itu kan jadi saya ingin supaya penonton milenial itu bisa perhatikan gitu bahwa ya kita harus tetap menjadi seperti kita, bahwa integriti itu pro lingkungan, pro kesetaraan gender, pro nilai-nilai kebaikan yang anti korupsi itu sesuatu yang tidak boleh ditawar ya. Pro masyarakat bawah. Pro masyarakat bawah, ya itulah yang hal-hal integritas yang tidak boleh kita tawar-tawar. Jadi kemanapun kita pergi, itu harus kita bawa. Sehingga sebenarnya organisasi-organisasi global itu mengenal ibu gitu. Nah, khususnya misalnya menjadi duta besar khusus PBB tentang Millennium Development Goals seperti itu. Bisa cerita sedikit nggak sih soal dulu khususnya dengan Indonesia juga? Betul. Dulu itu wakil sekjen yang menangani MDGs itu Evelyn Herfgens. Dia itu sebelumnya adalah kepala apa tuh namanya keuangan kerjasama ekonomi bilateralnya Belanda. Jadi dia tuh menteri kerjasama ekonominya Belanda yang waktu saya sebagai pemerintah juga ke sana dan ketemu dia gitu ya. Tapi juga sebelumnya saya sebagai LSM pernah ketemu. Nah, saya ketemu dia di mana, di India, Pakistan, lupa. Dia itu sebagai wakil sekjen PBB untuk MDGs. Sedang kita bicara mengenai bagaimana PBB membuat laporan MDGs-nya negara-negara. Saya rasa aneh. Kenapa sih PBB bikin laporan MDGs kami? Anak-anak balita yang mati cepat itu anak-anak kami. Perempuan yang disiksa itu perempuan kami, orang miskin kami. Kenapa kamu yang bikin laporan kami gitu? Kenapa tidak membuat laporan kami gitu? Jadi gitu. Jadi kantor-kantor UNDP di semua negara itu tadinya dia yang bikin laporan MDGs-nya gitu. Nah, sejak itu berubah terus si Evelyn Herfgens bilang, kalau gitu kamu bisa nggak jadi ambassador MDGs? Ngapain? Ya ke negara-negara itu membawakan pesan ini gitu. Ya, jadi dia supaya pemerintahnya itu sadar, masyarakatnya terbilat, UN-nya jangan terlalu curut campur gitu. Ya, kalau dulu kan seperti kayak mencampuri urusan dalam negeri dan kadang laporannya juga tidak merefleksikan kenyataan. Sehingga rasa negara itu juga nggak ada. Betul. Dengan model seperti itu akhirnya pemerintah jadi itu tuh harus dimiliki. Dan itu kembali di Indonesia pun begitu. Itu jangan dimiliki oleh pemerintah nasional saja. Harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian harus dimiliki oleh yang lebih bawah lagi. Makanya saya tuh sekarang senang bahwa ada Kementerian Desa yang betul-betul pro desa, yang menerjemahkan SDGs ke dalam SDGs untuk desa, dan betul-betul mengalokasikan sumber daya sampai ke desa-desa. Jadi sekarang itu persis yang seperti dulu di kemitraan kita inginkan. Bahwa kita berdayakan di atas, kita berdayakan di bawah, tapi waktu itu tuh masyarakat ya, supaya yang tengah nih kebagian. Kalau nggak mau tunggu top down, itu lama sekali. Jadi dari atas, dari bawah itu sehingga di tengah-tengah itu kemudian pada berdaya gitu.
Ini saya harus garis bawahi nih poin ini karena saya baru tahu. Hah? Walaupun saya belajar MDGs, tapi saya baru tahu bahwa ide untuk pelaporan MDGs itu yang dari nasional ke UN itu dari ibu gitu. Iya. Ya saya jadi bangga. Ya, banyak lah yang begitu Sebagai orang Indonesia provokator namanya itu. juga. Beneran, tapi itu tidak banyak yang tahu. Termasuk saya yang ya saya baca dokumen-dokumen MDGs, tapi sejarah itu kan kadang tidak terulang. Kita pikir oh memang begini kok UN. Exactly. Gitu. Banyak orang yang merasa oh itu biasa aja kok UNDP melakukan ini untuk kita dan sebagainya. Iya. Termasuk kemitraan, waktu ada acara kemitraan yang lalu itu saya baca kemitraan didirikan oleh UNDP, Bank Dunia dan ADB ya, konsorsium yang benar aja gitu. Iya. Bukan orang Indonesia, duit sih duit dia ya. Iya. Tapi di idea itu dan kemudian tenaganya dan kemudian ininya ya Indonesia banget gitu. Terus kalau dia mau ngatur-ngatur juga boardnya waktu itu cukup kuat untuk say no gitu. Sehingga kita bisa berjalan dan menyuarakan kepentingan Indonesia. Iya. Jadi kayak Ibu Nurholis Majid, Marzuki Darusman, SBY, Pak Azumardi Azra, terus yang orang-orang tua Petrus Turang, dan itu saya sukanya saya ini jadi bias ya, seharusnya bukan orang kemitraan yang ngomong itu, tapi dari dulu baik founder maupun board di kemitraan itu sangat merefleksikan Indonesia. Ada Aceh, ada Papua, ada Kupang, ada semua perwakilan. Itu kenapa seperti itu? Ya, karena itu dari awalnya kita sangat teliti di dalam memilih board ya, dan juga mementingkan hal-hal tersebut, keanekaragaman, ya, kesetaraan gender dan sebagainya ya. Saya tuh sekarang mungkin saya nggak lihat ya di dalam laporannya itu, laporan kemitraan sekarang kok boardnya nggak ada ya. Novi, ada nggak di laporannya Monica, ada nggak boardnya siapa sih sekarang? Ada. Oh mungkin saya nggak lihat di belakang barangkali ya. Ya oke. Anyway ya, jadi jarang orang ketahui sekarang boardnya tuh siapa. Padahal board dari suatu organisasi apapun, kemitraan, KHT, YLK, semua itu tuh penting untuk membawakan brand dari idealisme pendirian lembaga itu gitu ya. Karena kalau mereka tidak mewakili idealisme itu ya bisa dikorek-korek kenapa enggak gitu. Tapi kalau pada waktu minta mereka diingatkan bahwa mereka juga kita minta karena dia punya idealisme ini gitu ya, keadilan ekonomi, keadilan gender, keadilan lingkungan, keadilan, kita tuh mau lihat bahwa dengan bersama-sama bermitra itu kita bikin Indonesia yang lebih adil, lebih demokratis ya, dan lain-lain. Sekedar informasi, yang masih di board sekarang itu kayak Ibu Velia Salim, ada Pak Agus Wijoyo, kita baru kehilangan satu orang, Pak Faruk Muhammad, meninggal bulan kemarin. Terus jadi terus di masih ada Pak Petrus Turang di board, teman serikat ada Pak Azumardi Azra, ada di board juga masih ada Eva Sundari, masih ada keragaman laki-laki, perempuan, dan asal usul itu masih tetap terpelihara. Mesti ada keragaman lain, lama dan baru. Ini yang baru ini belum terwakili. Jadi tugas dari setiap board di setiap organisasi yang saya ada, selalu saya minta untuk cari kader. Selalu ada dewan pembina baru atau board baru atau apa baru. Jangan terus-menerus yang lama itu di sana terus gitu. Saya kasih contoh dengan keluar dari bilang term saya selesai. Cari yang baru, cari yang. Ini dalam proses saya akan mengadakan rapat teman serikat untuk memilih board yang baru, dan pesan itu saya ingin sampaikan bahwa karena yang milenial ini kadang dia melihat kemitraan ini sebagai dinosaurus, kan takutnya seperti itu. Benar. Benar, dan di semua board itu saya selalu dorong bahwa ada orang muda yang punya ini yang sama, itu dijadikan board.
nggak usah mayoritas, 1-2 aja tuh sudah bagus. Seperti zaman dulu waktu perempuan belum ada, 1-2 perempuan di dalam board itu make a difference, ya. Benar. Sekarang kita 1-2 orang muda di dalam board itu membawa perubahan. Perempuan sih udah jangan ditanya lagi, udah mesti setara gitu. Ini menjelang akhir, ini sebenarnya saya ingin menanyakan kepada Ibu, kemitraan itu kan sudah 20 tahun. Sebagai salah satu pendiri, harapan Ibu ke depan itu apa? Yang pertama sih tetap eksis ya, jangan kemudian declining, turun, itu paling minimnya tuh. Minimnya bahwa tetap hadir, tetap memelihara idealisme, quote unquote, ya, maupun juga komitmen terhadap masyarakat bawah, terhadap lingkungan, terhadap kesetaraan gender, terhadap keadilan hak asasi, macam-macam itu, ya, itu tuh tetap perlu dijaga, karena untuk itulah alasan keberadaan kemitraan itu adalah untuk mendorong perubahan tata pemerintahan, governance yang menujunya ke sana. Jadi alasan kita bukan hanya buat good governance-nya aja, ya, good governance for what? Ya, jadi itu sama pentingnya. Tapi itu doang tidak disertai tata kelola yang baik, itu nggak nyampe kemana-mana. Yang tidak partisipatif, ya, yang tidak accountable, yang tidak pokoknya tidak dilakukan dengan baik, itu tetap aja nggak akan perbaiki lingkungan. Sekarang meskipun lingkungan belum baik bagus-bagus amat, ya, meskipun juga ekonomi belum bagus-bagus amat, tapi kita tuh masih ada harapan bahwa kita menuju ke sana. Kalau harapan itu sudah hilang, itu ya ilah, mau kemana lagi kita? Maintain momentum, maintain hitoh kalau ya itu harus tetap. Ya. Dan terus bermitra. Ya, bukan karena saya sekarang partnership ini ya, tapi segala partnership itu tuh ada di mana-mana. Dan SDGs itu tuh mentingin banget partnership. Kita bisa berhasilkan lebih banyak, ya, kita bisa berjalan lebih jauh kalau bareng-bareng, ya, kita bisa menggali lebih dalam kalau bareng-bareng, kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat kalau bareng-bareng, ya. Jadi carilah mitra-mitra. Sekarang kalian itu masih grant making kan? Ya, yang menentukan grantinya siapa? Granti kami itu banyakkan CSO, ya, di daerah, masih seperti dulu modelnya. Jadi ketika Ibu bermitra itu, ini saya pikir salah satu kekurangan yang harus kita perbaiki. Kami masih tetap maintain mitra dengan pemerintah, pasti wajib. Kami maintain mitra dengan civil society, organisasi masyarakat, media. Tetapi private sector ini menurut kami, karena memang dari dulu kurang kita terperhatikan, ini saya pikir ini kerjaan saya yang saya harus menggali bagaimana bermitra dengan private sector ini agar lebih simbiosis mutualisme itu. Jangan selalu, kami itu dari dulu kan kayak ada kecurigaan terhadap private sector, padahal mereka ini yang paling salah satu yang memegang peranan penting. Ya, soal private sector itulah yang saya sekarang sedang dengan tetangga kalian bikin pelatihan kepada NGO bagaimana bermitra dengan private sector, ya. Jadi posisi saya itu private sector is part of the problem, tapi juga very much part of the solution. Ya, dia misalnya ngerusak lingkungan dalam jumlah besar, dia bisa memperbaiki lingkungan dalam jumlah yang lebih besar. Ya, dia bisa melanggar hak perempuan beberapa. Dia kalau punya ini didorong, dia bisa membuat lebih banyak perempuan dalam posisi yang tinggi, bekerja perempuan lebih berdaya, ya, dan seterusnya, ya, buruh, ya, itu. Jadi mereka itu instead of jadi musuh, kita jadi kawan, ya. Nah, itu yang saya bilang harus kita tarik ke lebih tinggi. Kita lihat SDGs apa yang bisa dikaitkan, karena semua SDGs itu kan saling terkait. Saling terkait antara satu. Ya, saling terkait, sehingga melalui itu bisa ini kan program bersama
yang diminati oleh dunia usaha maupun diminati oleh CSO. Dan seharusnya di board itu selalu mesti ada wakil dunia usaha, kan ada Feli, ada siapa, Pak Heru, ada Pak Noke Noke, Kroyan, ya dulu Noke, Heru, siapa lagi ya, ada berapa. Itulah yang harus membawakan perspektif itu. Dan sekarang ini sudah banyak ya yang kesepakatan global mengenai pelanggaran HAM. Betul. Ya, UNGP ya yang diikuti oleh NGO, oleh perusahaan. Ya. Udah ada Women Empowerment Principles oleh UN Women yang untuk perusahaan. Ya. Udah ada Sendai yang untuk juga, bukan hanya untuk perusahaan, untuk kerjasama. Jadi banyak kepedulian global ya, di mana private sector sudah ikut terlibat di dalam membuatnya, dalam menyusunnya. Dulu enggak loh. Dulu waktu awal-awal kita ribut lingkungan, private sector gua kan nyari duit. Terus pembangunan berkelanjutan, akhirnya bikin pembangunan berkelanjutan soal tambahin ekonomi. Tapi waktu itu ekonomi biar yang miskin-miskin biar lebih naik lah gitu. Tugas gua kan ini ngasih pajak, ngasih duit. Jadi sangat minim kepedulian private sector waktu itu. Makanya kita habis-habisan ngemusuhin kan. Tapi by time mereka itu karena terus ngelihat MDGs ini loh, ini bagus juga kok kita nggak ikutan ya bikinnya. Akhirnya waktu SDGs, 3-4 tahun sebelum SDGs, semua goal itu perusahaan-perusahaan pada getol untuk ikut masuk dan memperjuangkan. Perjuangan air, perjuangan laut, perjuangan pertanian, sekarang itu masuk. Dan karena mereka masuk dengan perspektif bisnis ya, maka pendekatannya itu juga dengan business approach gitu, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Dan lebih cepat gitu ya, dan lebih accountable dan sebagainya. Nah, ini bagian ininya lah dari perusahaan yang harus kita ambil dan laksanakan juga gitu. Ada teman yang nanya kemarin di pelatihan Kementerian Investasi, gimana caranya kerjasama dengan misalnya perusahaan yang merusak hutan atau mencemarkan gitu. Jadi memang kayak begitu-begitu ya, jangan kau yang ikut mereka. Carilah titik temu ya, karena merusak lingkungan sekarang ada circular economy. Buatlah mengerti bahwa kalau kau daur ulang kau untung lebih banyak. Perusak hutan, kalau kau restorasi hutan dan kemudian dagang karbon, kau untung lebih banyak. Itu kan bahasa yang mereka mengerti. Tapi di dalam prosesnya mereka itu mendukung masyarakat sekitarnya untuk juga ikut berkembang gitu, tumbuh. Jadi itu tidak ada salahnya sekarang untuk berbuat itu. Terakhir, kalau misalnya Ibu flashback, kan Ibu ini sudah berapa tahun menjadi Aku 50 aktivis? tahun sudah menikah, jadi ya kira-kira lah. Sekitar 50 tahun flashback ke belakang gitu. Yang ingin Ibu capai dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, untuk diri sendiri apa, dan untuk kemitraan atau untuk Indonesia apa? Untuk diri sendiri ya sehat lah. Cuman itu Amin. aja. Cuman itu aja, karena kalau kita sehat, keluarga kita juga sehat dan sebagainya ya. Jadi itu tuh penting, dan ya berapapun yang Tuhan masih kasih, yaitu make the best of it gitu ya. Kita tetap bermanfaat buat masyarakat sebisa kita, buat siapapun, buat orang lain gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak sih gitu. Sebetulnya waktu umur 70 tahun kemarin saya udah bilang saya moratorium jabatan atau pekerjaan baru. Saya mau santai, mau relax, mau sama keluarga. Tapi kayaknya masih gangguin terus, Bu. Itu dia. Bahasa daerah bilang nampatin aja. Maunya gitu ya, orang Betawi kali bilang. Jadi nggak bisa juga. Tapi ada beberapa yang saya tolak sih, tapi tetap aja
Sekarang ada SDG Academy, itu saya terima juga. Sebelumnya yang Perumnas itu saya terima juga. Terus, nah yang buat saya personally menarik adalah ini, perusahaan yang menggalang kemitraan, Partnership ID. Oke, terima kasih banyak atas nasihat, harapan-harapan, dan semoga saja yang menonton UTAS Kemitraan ini, namanya UTAS, Bu. UTAS Kemitraan ini bisa mengambil manfaat hikmah. Saya sendiri saja banyak mengetahui yang baru, misalnya tentang SDG tadi, bahwa idenya itu supaya negara yang melapor, bukan mereka yang melaporkan kita, itu adalah salah satunya dari kita, dan salah satunya adalah dari Ibu Erna sendiri. Demikian rangkaian perbincangan UTAS Kemitraan sore ini dengan Ibu kami, Ibu Erna Witulan. Saksikan UTAS Kemitraan, edisi spesial saya, Laude Muhammad Syarif, hanya di kanal YouTube Kemitraan Indonesia. Terima kasih.